Bali geger. Anak berusia 8 tahun ditemukan terkubur di halaman rumah ibu angkat, ternyata korban kekerasan. Desa Mas, Ubud, adalah sebuah kanvas hijau yang dibentangkan Tuhan di tengah Pulau Dewata. Di sana, waktu seolah berjalan lebih lambat, diiringi gemericik air sungai yang membelah tegalan sawah berundak. Udara selalu beraroma dupa dan tanah basah, menciptakan harmoni yang membuat siapapun merasa damai, seolah terlindungi oleh pagar gaib kebudayaan yang tebal. Namun, ketenangan seringkali hanyalah sebuah tirai tipis yang menyembunyikan rahasia. Di balik ukiran pura dan senyum ramah penduduk, tersimpan mitos mencekam tentang penunggu Kamboja, arwah penasaran yang konon suka mengambil kebahagiaan dari rumah-rumah yang dilewatinya. Tak ada yang menyangka, mitos kuno itu sebentar lagi akan menjelma menjadi kenyataan yang jauh lebih brutal. Di sudut desa, agak terpisah dari hiruk-pikuk pusat seni, berdirilah sebuah rumah panggung tua, dikelilingi pagar batu yang ditumbuhi lumut tebal. Di sanalah tinggal Aksara, seorang pemuda 28 tahun yang hidup dalam keheningan total. Sejak lahir, Aksara dianugerahi takdir yang membisukan lidahnya dan menulikan telinganya. Dunia baginya adalah sebuah film bisu dengan warna-warna paling kaya yang pernah ada. Namun, justru dalam kesunyian itulah, ia menemukan suara paling lantang dalam hidupnya, melukis. Aksara bukan pelukis biasa. Ia adalah seorang maestro yang tersembunyi. Kanvas-kanvas di studionya, yang dulunya adalah lumbung padi, dipenuhi lukisan mata. Bukan mata yang biasa, melainkan mata yang menyimpan ribuan kisah pedih. Mata yang seolah ingin berteriak namun tak mampu. Warga desa menjulukinya, si bisu yang bisa melihat jiwa. Keadaan Aksara membuatnya dianggap ganjil. Ia kerap menatap lamat-lamat, seolah berusaha membaca pikiran lawan bicaranya, dan seringkali ia tersenyum tanpa alasan yang jelas di tengah keramaian. Kesendiriannya adalah benteng yang ia bangun sendiri. Ia hanya memiliki seekor anjing kintamani bernama Galih sebagai teman bicara sunyi. Pagi itu, langit Ubud memancarkan cahaya keemasan yang biasanya menenteramkan, tetapi Aksara merasakan ada ganjalan dingin di ulu hatinya. Ia sedang mencoba menyelesaikan potret mata yang sudah seminggu membuatnya gelisah. Mata itu, mata seorang anak kecil yang penuh ketakutan, seolah memohon pertolongan. Ia baru saja meletakkan kuasnya ketika Galih tiba-tiba menyalak gaduh. Bukan salakan menyambut, melainkan raungan yang penuh kecemasan. Aksara mengikuti Galih yang berlari ke arah perumahan mewah di sebelah timur. Komplek ini adalah rumah-rumah bergaya modern milik para pendatang kaya, kontras dengan rumah tradisional di sekitarnya. Salah satu rumah megah itu adalah milik Nyonya Ratih Padmawati. Nyonya Ratih, 40 tahun, adalah seorang sosialita berparas ayu yang dikenal karena kegiatan amal dan gaya hidup glamornya. Di mata publik dan media, ia adalah figur sempurna, pengusaha sukses, dermawan, dan yang paling penting, ibu angkat yang penuh kasih. Ia mengadopsi Niluh Ratna, seorang gadis cilik berusia 8 tahun, yatim piatu dari keluarga miskin di Karangasem, 3 tahun yang lalu. Kisah adopsi ini selalu diberitakan sebagai malaikat yang turun tangan menyelamatkan bunga desa. Namun, Aksara yang bisu, dengan kepekaan jiwanya, pernah beberapa kali melihat Nyonya Ratih memandang Ratna dengan tatapan dingin yang tak pernah menjangkau hati. Di tengah halaman rumah Nyonya Ratih yang terawat, keributan sudah pecah. Beberapa orang pembantu dan pekerja kebun terlihat berkumpul di bawah sebuah pohon Kamboja besar di sudut pekarangan. Pohon itu adalah salah satu yang tertua di kompleks. Akarnya menjulur dan membentuk cekungan misterius. Tiba-tiba, teriakan histeris seorang wanita memecah udara, menusuk ketenangan desa seolah ribuan jarum tajam. Itu suara Nikomang, seorang asisten rumah tangga senior di rumah tersebut. Aksara yang tuli, tidak bisa mendengar suara itu,
tetapi ia bisa melihat kengerian yang membuat seluruh tubuh Komang lunglai ke tanah. Aksara mendekat, didorong oleh instingnya. Ia melihat sekelompok pekerja yang baru saja menggali tanah di bawah Kamboja untuk menanam tanaman baru, kini berdiri membeku dengan wajah pucat pasi. Di cekungan tanah yang belum sepenuhnya tertutup, tergeletak benda-benda yang mematikan nalarnya. Sebuah gundukan kecil tanah merah dan sebagian kain berwarna ungu yang familiar. Kain itu. Seorang pekerja berteriak tanpa suara, bagi Aksara. Aduh, Gusti, itu kain Ratna. Dunia Aksara seketika menjadi beku. Matanya yang tajam menangkap detail mengerikan yang mulai terkuak dari galian tanah. Ada sesosok tubuh kecil, terbungkus kain itu, terkubur dangkal di bawah akar Kamboja. Seluruh tubuh Aksara menggigil hebat. Ia mengenali kain ungu itu. Itu adalah pakaian yang dikenakan Ratna beberapa hari lalu saat gadis kecil itu mampir ke rumahnya untuk meminta biskuit dan memandangi lukisannya. Komang, yang sudah bangkit, segera dilarikan oleh pekerja lain. Tak lama kemudian, mobil polisi meraung-raung masuk ke halaman. Bau dupa dan tanah basah di Ubud tiba-tiba berganti anyir kengerian yang mencekam. Di kantor kepolisian Resor Gianyar, Komisaris I. Madejana, perwira penyelidikan terbaik di Bali, menerima telepon darurat. Jana, 35 tahun, adalah sosok yang lebih suka berada di lapangan daripada di belakang meja. Dengan rahang tegas dan sorot mata yang penuh perhitungan, ia adalah antitesis dari gambaran polisi yang korup. Ia dikenal memiliki hati nurani yang tebal dan keraguan yang sehat terhadap kesaksian pertama. Prinsipnya, kebenaran adalah lapisan-lapisan bawang yang harus dikupas satu persatu, tidak peduli sepedih apapun air mata yang ditimbulkan. Jana segera tiba di tempat kejadian. Rumah Nyonya Ratih sudah dipenuhi pita polisi. Ia melihat Nyonya Ratih berdiri di teras, wajahnya ditutupi oleh tangan, menunjukkan kesedihan yang nyaris sempurna. Jana tidak berkomentar. Ia langsung menuju lokasi penemuan. Laporan sementara, Komandan. Lapor seorang bawahannya, Inspektur Gede. Korban adalah Niluh Ratna. Perkiraan sudah meninggal 2 hari lalu. Ditemukan terkubur dangkal di bawah Kamboja. Ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. 2 hari lalu, tanya Jana pelan sambil berjongkok. Ia menyentuh tanah basah itu, memperhatikan detail akar Kamboja. Siapa yang pertama menemukan dan siapa saja yang ada di TKP saat ini? Seorang tukang kebun, Komandan. Dan, ada seorang saksi yang ada di sana sebelum kami datang. Dia adalah Aksara, si pelukis bisu dari rumah sebelah. Dia ada di sana saat jenazah diangkat? Jawab Gede sambil menunjuk Aksara yang masih berdiri kaku di pinggir garis polisi, menatap tanah galian dengan mata berkaca-kaca yang dipenuhi rasa sakit. Jana menoleh ke arah Aksara. Ia melihat ekspresi yang bukan hanya terkejut, melainkan hancur. Aksara mencoba memberi isyarat tangan, gerakan yang cepat dan kacau. Jana berusaha menerjemahkan, sakit. Jang, tolong. Nyonya Ratih mendekati Jana, suaranya parau. Pak Komisaris, tolong. Tangkap pelakunya. Ratna, anak saya, dia anak yang baik. Siapa yang tega melakukan ini? Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang tanpa celah. Jana menatap Nyonya Ratih. Nyonya Ratih, saya turut berduka. Tapi kami butuh keterangan Anda. Kapan terakhir Anda melihat Ratna? Nyonya Ratih menarik napas panjang. Lusa sore. Ia sedang bermain di halaman. Saya sibuk di telepon, urusan bisnis. Saya kira dia hanya pergi sebentar ke rumah teman-temannya. Saya tidak menyangka ia tidak kembali malam itu. Apakah ada yang punya akses ke rumah Anda dan mengenal Ratna dengan baik? Desak Jana. Sebelum Nyonya Ratih menjawab, seorang pedagang kaki 5 di luar pagar, yang juga menonton keramaian,
tiba-tiba angkat bicara dengan suara lantang. "Pak Polisi, saya tahu. Saya sering lihat anak itu masuk ke rumah si bisu." Mata Jana langsung terfokus ke pedagang itu. Nyonya Ratih menoleh ke arah Aksara dan matanya memancarkan sedikit kegelisahan yang dengan cepat ia tutupi dengan kesedihan. "Rumah yang mana?" tanya Jana, melangkah mendekat. "Itu, rumah tua di sana," kata pedagang itu sambil menunjuk ke rumah Aksara. "Si bisu itu, saya sering lihat dia kasih Ratna biskuit atau coklat. Lusa sore, sebelum Ratna hilang, saya lihat Ratna masuk ke halaman rumahnya. Dia kayaknya sering ke sana." Dunia Aksara, yang tadinya hanya sunyi, kini terasa seperti dibombardir oleh suara-suara sumbang yang tak bisa ia bantah. Ia melihat tatapan Jana beralih padanya. Kini tatapan itu bukan lagi rasa ingin tahu, melainkan kecurigaan yang dingin. Aksara mencoba membuat isyarat tangan lagi, kali ini lebih terstruktur, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya memberi Ratna biskuit dan Ratna sudah kembali. Tapi bagi orang-orang yang hanya melihat, isyarat tangan yang cepat itu hanya tampak seperti tarian kepanikan seorang pelaku yang terpojok. "Amankan tempat tinggal Aksara. Cari surat izin penggeledahan sekarang," perintah Jana dengan nada tegas. "Siapapun yang terakhir kali bersama korban harus diamankan untuk dimintai keterangan. Tidak ada pengecualian." Nyonya Ratih menghela napas lega, atau sedih. Sementara Aksara dibawa pergi oleh dua petugas. Ia hanya bisa menoleh ke belakang, menatap pohon Kamboja yang kini menjadi saksi bisu kejahatan. Dalam keheningan mobil polisi yang membawanya, Aksara mengingat tatapan mata Ratna yang ia lukis di kanvasnya. Tatapan itu kini bukan hanya memohon, tapi menuduh. Aksara, dalam kesunyiannya, kini harus menghadapi guntur amarah publik yang paling memekakan, dan ia tahu, jalan untuk membuktikan ketidakbersalahannya akan menjadi siksaan yang jauh lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Kain ungu yang ia lihat di tanah galian itu adalah simpul takdir yang mulai menjeratnya, menghubungkannya dengan misteri yang baru saja dimulai. Kejadian itu, yang semula hanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, telah menyeret Aksara ke dalam pusaran konflik yang lebih gelap dan mematikan. Jana, melihat Aksara dibawa pergi, merasakan bisikan dingin dalam hatinya. Ia percaya pada bukti, tapi ia tidak percaya pada kesaksian yang terlalu mudah. Ia kembali ke galian tanah, lalu berjongkok. Matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di balik akar Kamboja. Itu adalah potongan kecil kaca cembung, seperti yang biasa digunakan oleh pelukis untuk melihat detail kecil. Kaca itu tampak tersangkut di antara akar. Jana mengerutkan kening. Apakah ini milik Aksara? Jika ya, ini hanya memperkuat dugaan. Namun, jika tidak, Jana segera memasukkan potongan kaca itu ke dalam kantong bukti kecil. Kebenaran adalah tarian yang pelan, pikir Jana. Dan saat ini, semua orang menari dengan irama kebencian. Tapi aku hanya mendengar suara jangkrik yang sumbang. Penyelidikan kasus penemuan mayat anak di Ubud yang kemudian menjadi berita utama nasional dengan judul Bali Geger. Anak berusia 8 tahun ditemukan terkubur di halaman rumah ibu angkat. Ternyata korban kekerasan telah dimulai. Namun, fokusnya telah bergeser, bukan lagi mencari pelaku kekerasan dalam rumah tangga, melainkan mencari dalang pembunuhan, dan semua petunjuk awal, melalui konspirasi yang rapi, telah mengarah kepada seorang pria bisu yang tak bisa membela diri. Ruangan interogasi itu terasa dingin, lembab, dan sepi. Seolah-olah sunyi yang selama ini menjadi rumah bagi Aksara, kini berbalik menjadi penjara yang mencekiknya. Aksara duduk di hadapan meja besi, tangannya gemetar. Ia tidak bisa mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, namun ia bisa membaca kemarahan dan penghakiman dari sorot mata mereka. Matanya yang tajam, mata yang biasa melukis jiwa, kini dipenuhi ketakutan dan frustrasi yang membara.
Pemberitaan mengenai penemuan mayat Ratna di Ubud telah meledak. Bali yang tenang mendadak menjadi pusat perhatian nasional, dan berita utama di setiap platform media, cetak maupun elektronik, seragam. Si bisu dicurigai pelaku pembunuhan Ratna, ditemukan bukti di rumahnya. Di luar sana, opini publik sudah menjatuhkan vonis. Aksara, si ganjil yang hidup menyendiri, adalah monster bisu yang dicari-cari. Sementara Aksara hanya bisa berkomunikasi melalui gerakan tangan yang kaku dan coretan di kertas, Inspektur Gede, yang memimpin interogasi awal, tidak menunjukkan kesabaran. Coba jelaskan ini. Gede membanting sebuah benda ke meja. Itu adalah syal rajut berwarna ungu. Syal milik Niluh Ratna yang terakhir kali dikenakan korban. Syal itu ditemukan tim penyidik, terselip di balik tumpukan kanvas kusam di studio Aksara. Penemuan itu terasa seperti palu godam yang membenamkan Aksara semakin dalam ke lumpur fitnah. Aksara meraih kertas dan pensil dengan tangan gemetar. Ia mencoba menjelaskan, berulang kali menggambar sketsa Ratna dan menunjuk ke arah syal. Aksara menulis, "Dia datang 2 hari lalu. Syal tertinggal di bangku. Dia lupa. Saya mau kembalikan." Gede mendengus sinis. "Mau kembalikan? Atau sengaja kau simpan sebagai trofi? Hah? Jangan bohong. Kau punya syal korban. Saksi melihat dia masuk rumahmu lusa sore. Kau tidak bisa membela diri, jadi kau pikir kami bodoh." Aksara menggeleng kuat-kuat. Ia menulis lagi, kali ini lebih mendesak. Aksara menulis, "Bukan saya. Ada orang lain. Paman. Paman. Baik." "Paman baik? Siapa? Paman baik ini? Apa kau mengarang cerita? Kami hanya menemukan barang bukti yang menghubungkanmu dengan korban, Aksara." Gede membentak. Di tengah suasana tegang itu, Komisaris Imade Jana masuk. Ia berdiri di belakang Gede, mengamati Aksara yang terlihat seperti sebuah patung yang baru saja dihancurkan. Rasa kasihan menyentuh hati Jana, namun sebagai aparat, ia harus berpegang pada fakta. Dan faktanya, bukti-bukti yang ditemukan di rumah Aksara terlalu kebetulan untuk diabaikan. "Gede, keluarlah sebentar," pinta Jana dengan suara tenang. Gede mendengus tapi mematuhi. Jana duduk di seberang Aksara. Tatapannya lembut, tetapi matanya penuh pertanyaan. Ia mengambil kertas dan pensil dari Aksara. "Aksara," tulis Jana di kertas, perlahan. "Aku bukan ingin menghukummu. Aku ingin mencari kebenaran. Tolong bantu aku. Kenapa syal ini ada di rumahmu?" Aksara menarik napas dalam-dalam, membuat gerakan tangan yang menunjukkan kesulitan bernapas. Ia mulai menulis dengan goresan pensil yang jujur dan menyakitkan. Aksara menulis, "Ratna sering datang. Diam-diam. Dia takut." Ibunya, Aksara menggambar siluet Nyonya Ratih yang besar dan menakutkan. "Dia suka lukisan mata saya. Dia bilang, mata saya juga sedih. Lusa sore, dia ambil biskuit. Dia cepat-cepat pergi. Syal tertinggal di kursi. Saya mau kembalikan pagi ini." Jana membaca. Ia berhenti di kalimat, "Mata saya juga sedih." Apakah Ratna pernah bilang, "Kenapa matanya sedih?" Tulis Jana. Aksara menulis, "Dia tidak mau bilang." Tapi, dia tunjuk ke memar di lengannya. Kecil. Dia bilang, "Terjatuh." Tapi matanya bohong. Dia selalu minta saya melukis mata yang kuat. Jana menyadari betapa dalam konflik batin Aksara. Aksara, yang hidup dalam sunyi, ternyata memiliki ikatan emosional yang intens dengan korban. Ia adalah orang pertama yang menyaksikan kesedihan Ratna yang tersembunyi. Namun, di tengah kesaksian ini,
Jana teringat pada barang bukti lain yang semakin memberatkannya. Di gudang studio Aksara, di bawah tumpukan kayu bakar, tim penyidik menemukan sebuah pisau ukir kecil yang ujungnya sudah dibersihkan, tetapi masih ditemukan sisa serat kain ungu yang samar-samar. Pisau ukir ini sangat mirip dengan yang digunakan untuk melukai korban, meski luka itu bukan penyebab kematian. Jana menulis lagi. Pisau ukir ini, apakah milikmu? Aksara menatap pisau itu, matanya melebar karena terkejut. Aksara menulis, bukan. Saya hanya melukis. Tidak pernah ukir kayu. Ini bukan punya saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Aksara mencoba menggambarkan pemandangan yang ia lihat sebelum ditangkap. Ia melihat seseorang mengintip dari balik semak-semak, tetapi sketsanya kacau dan sulit dipahami. Aksara, tulis Jana, sorot matanya kini mengandung keraguan yang besar. Semua bukti mengarah padamu. Syal di rumahmu. Kesaksian pedagang. Pisau ukir di gudangmu. Aku harus punya sesuatu yang lain. Apa yang bisa kau berikan padaku untuk membuktikan kau tidak bersalah? Aksara, yang merasa jiwanya terlepas dari raga, hanya bisa menunduk. Ia merasa seperti seorang pelaut yang kapalnya karam, terombang-ambing di lautan tuduhan tanpa bisa berteriak minta tolong. Konflik batin Aksara memuncak. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah korban, tetapi lidahnya terkunci, dan gerakan tangannya dianggap bualan. Sementara Aksara mendekam dalam sel, Jana keluar dan menuju TKP kedua, rumah Nyonya Ratih. Di halaman, aktivitas sudah mereda. Nyonya Ratih duduk di teras dengan segelas air, wajahnya lelah, namun sorot matanya terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan anak. "Bagaimana, Komandan?" tanya Nyonya Ratih, suaranya dipaksakan pelan. "Apakah si bisu itu sudah mengaku? Dia pasti yang melakukannya, kan? Hanya orang sakit yang bisa melakukan ini." "Kami masih mendalaminya, Nyonya Ratih," jawab Jana datar. Ia menolak terpengaruh oleh opini Nyonya Ratih. "Tapi kami perlu memeriksa area ini lagi, terutama kamar Ratna." Di kamar Ratna, Jana melihat sebuah ruangan yang kontras. Kamar itu mewah, penuh boneka mahal dan mainan baru, tetapi terasa kosong dan dingin, seolah tak pernah dihangatkan oleh tawa anak-anak. Di dinding di balik lemari, Jana menemukan apa yang ia cari, guratan aneh. Guratan itu tidak seperti coretan iseng. Itu lebih terstruktur, seperti seseorang yang berusaha berkomunikasi dengan sulit. Guratan itu tidak dalam, hanya mengikis lapisan cat dinding. "Nyonya Ratih, apa ini?" tanya Jana, menunjuk guratan itu. Nyonya Ratih mendekat dengan enggan. "Oh, itu? Entahlah. Mungkin Ratna iseng mencoret dinding. Dia sering nakal belakangan ini. Anak itu sulit diatur." "Sejak kapan, belakangan ini?" desak Jana, memperhatikan Nyonya Ratih. "Sejak dia beranjak besar. Dia mulai memberontak," jawab Nyonya Ratih, sambil cepat-cepat mengalihkan pandangan keluar jendela. Jana tahu itu bukan iseng. Guratan itu terlalu teratur. Ia teringat pada cerita Aksara tentang Ratna yang minta dilukiskan, mata yang kuat. Anak sekecil itu, dalam kesunyian kamar mewahnya, berusaha meninggalkan jejak. Jana teringat pada potongan kaca cembung yang ia temukan di bawah pohon Kamboja, persis di galian mayat. Ia mengeluarkan bukti itu. "Nyonya Ratih, apakah Anda tahu barang ini?" Nyonya Ratih menatap sekilas potongan kaca itu, lalu menggeleng cepat. "Tidak, saya tidak pernah melihatnya." "Apa itu?" "Ini potongan lensa pembesar," jawab Jana. "Biasanya digunakan untuk melihat detail. Entah itu ukiran atau lukisan." Nyonya Ratih kembali mengalihkan pandangan, kini ke arah luar jendela. "Saya benar-benar tidak tahu.
Semua barang mahal saya ada di tempatnya. Mungkin itu milik si bisu yang sering berkeliaran di sini, Komandan. Dia aneh. Perkataan Nyonya Ratih menguatkan bukti palsu yang menjerat Aksara. Syal Ratna di rumah Aksara. Kesaksian pedagang kaki lima. Pisau ukir kecil yang mirip dengan alat yang melukai Ratna. Dan kini, potongan kaca yang digunakan untuk melihat detail. Semua mengikat Aksara dengan tali fitnah yang sangat kencang. Jana merasakan tekanan yang luar biasa. Media menuntut penangkapan cepat. Masyarakat Bali menuntut keadilan segera untuk Ratna. Dan semua bukti fisik yang ada di hadapannya menunjuk kepada satu-satunya orang yang tidak bisa berteriak membela diri, Aksara. Namun, hati nurani Jana berbisik keras. Ada kekosongan dalam nalar. Mengapa seorang pembunuh, yang sudah mengubur korbannya dengan rapi, masih menyimpan syal korban di tempat yang mudah ditemukan? Mengapa pisau itu hanya dibersihkan seadanya? Semua ini tampak seperti sebuah panggung yang disiapkan dengan tergesa-gesa, di mana Aksara hanyalah aktor yang dipaksa tampil. Jana kembali ke kantor, di mana Gede sedang menyusun berkas untuk penahanan resmi Aksara. Komandan, bukti sudah lengkap. Aksara harus ditahan secara resmi. Tekanan dari atasan sudah tak tertahankan, ujar Gede. Jana menghela napas. Ia menatap berkas Aksara, lalu menggesernya. Tahan Aksara, Gede. Kita tidak punya pilihan, kata Jana, suaranya berat. Tapi, aku tidak percaya dia yang melakukannya. Gede menatap Jana dengan bingung. Maksud komandan? Semua bukti terlalu sempurna, Gede. Mereka seperti susunan balok yang sengaja diletakkan di sana. Dan Ratna. Jana menunjuk foto Ratna. Ratna adalah anak yang cerdas. Dia tidak akan mudah percaya pada orang asing, apalagi orang aneh seperti yang dituduhkan warga pada Aksara. Tapi paman baik yang ditulis Aksara itu bisa jadi alibi palsu, komandan, sanggah Gede. Mungkin, balas Jana, pandangannya tertuju pada guratan dinding yang ia foto. Tapi aku akan memulai penyelidikan dari nol. Cari tahu kemana Ratna pergi selain rumah Aksara. Cari tahu tentang paman baik itu. Dan yang paling penting, selidiki latar belakang Nyonya Ratih secara diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu, perintah Jana. Matanya memancarkan tekad yang dingin. Kita mulai penyelidikan ganda, Gede. Aku punya firasat, kita sedang memburu seorang iblis yang bersembunyi di balik jubah malaikat. Jana kemudian pergi ke gudang bukti dan mengambil salinan guratan dinding kamar Ratna, dan foto pisau ukir kecil yang ditemukan di rumah Aksara. Aksara, si bisu yang malang, kini resmi ditahan, menjadi tumbal yang sempurna untuk menutup kasus ini. Tetapi Jana tahu, ia baru saja menarik benang merah pertama yang akan mengarahkannya pada dalang sejati di balik tirai kemewahan dan kesedihan. Sosok yang jauh lebih licik daripada yang pernah ia bayangkan. Sebuah kebenaran yang akan mengejutkan dan membuat seluruh Bali kembali gempar. Penahanan Aksara adalah badai yang melumat ketenangan Desa Mas. Media nasional berpesta pora, menjadikan tragedi Niluh Ratna sebagai drama berseri dengan Aksara, si pelukis bisu, sebagai monster utama yang dituduh mengakhiri nyawa gadis kecil itu. Opini publik ibarat gelombang tsunami, mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Di mata masyarakat, keadilan telah ditegakkan, pelakunya sudah di tangan. Namun, di mata Komisaris Imade Jana, penangkapan Aksara justru terasa seperti kekalahan, sebuah akting yang dipaksakan oleh naskah yang keliru. Di ruang kerjanya, yang kini terasa pengap meski pendingin udara bekerja keras, Jana menatap papan putih yang dipenuhi foto-foto dan bukti-bukti. Foto syal ungu milik Ratna, pisau ukir yang ditemukan di gudang Aksara, kesaksian pedagang kaki lima, dan di sudut kanan, foto Aksara dengan mata yang menyimpan 1000 ratapan.
Kau terlihat seperti orang yang sedang membuat puisi dari tumpukan sampah, Komandan, sindir Inspektur Gede, yang kini sibuk membereskan laporan akhir penahanan Aksara. Jana tidak bergeming. Sampah, Gede, terkadang menyimpan emas tersembunyi. Kau lihat ini. Jana menunjuk pada guratan dinding kamar Ratna yang ia potret. Guratan itu kecil, nyaris tak terlihat, seperti bekas gigitan tikus di dinding. Coretan iseng, Komandan. Nyonya Ratih bilang Ratna sering nakal. Jawab Gede. Benar. Tapi perhatikan polanya. Ini bukan coretan. Ini upaya komunikasi terakhir. Gede. Ratna adalah anak yang cerdas. Dia yatim piatu. Dia pasti punya mekanisme pertahanan diri yang kuat. Balas Jana, mengetuk papan dengan pensil. Dan ini, Jana menunjuk sketsa Ratna yang dibuat Aksara, yang di dalamnya terdapat simbol-simbol tangan yang tak terbaca. Aksara mencoba bilang, ada orang lain. Dia menyebut, Paman Baik. Paman Baik itu bisa jadi bayangan Aksara untuk mengalihkan perhatian, Komandan. Semua bukti fisik jelas. Syal, pisau, dan dia satu-satunya orang asing yang Ratna temui secara rutin di sana. Gede meninggikan suaranya, frustrasi dengan keraguan atasannya. Konflik antara naluri dan fakta membakar batin Jana. Bukti di tangannya begitu solid, begitu meyakinkan, hingga membuatnya dicurigai. Rasanya seperti berenang melawan arus air terjun. Jika dia pembunuhnya, Gede, mengapa dia begitu bodoh meninggalkan syal di tempat yang mudah ditemukan? Dan pisau itu, jika kau seorang pembunuh berdarah dingin yang merencanakan segalanya, kau akan membuangnya ke laut, bukan menyembunyikannya secara dangkal di gudang kayu bakar. Ujar Jana, matanya menyala. Tidak, ini adalah perangkap yang disiapkan dengan sangat teliti, dan Aksara adalah umpan yang sempurna. Jana menjatuhkan pensilnya. Dengarkan aku baik-baik, Gede. Aku akan melanjutkan penyelidikan ini. Tapi secara terpisah, di luar laporan resmi. Di mata publik, Aksara adalah tersangka, dan itu harus kita jaga untuk saat ini. Penyelidikan bayangan, tanya Gede, terkejut. Ya, kau urus berkas Aksara agar kita punya waktu. Aku akan menyelidiki latar belakang Ratna yang sebenarnya, dan juga orang-orang di sekitar Nyonya Ratih. Gede menghela napas panjang. Komandan, ini berisiko. Jika kita salah, kita akan dicap gagal oleh publik. Keadilan, Gede, tidak pernah mengenal risiko. Hanya orang yang berani menyelam dalam lumpur yang bisa menemukan mutiara kebenaran. Kau ikut denganku, atau tetap di sini mengurus berkas palsu? Tantang Jana. Gede melihat ketulusan dan tekad yang kuat di mata atasannya. Ia adalah perwira yang menjunjung tinggi integritas. Baik, Komandan. Saya ikut. Tapi dari mana kita mulai? Dari Paman Baik dan guratan di dinding itu, jawab Jana. Jana dan Gede memulai penyelidikan paralel mereka dalam diam, bergerak di bawah radar media. Tugas pertama Jana adalah mencari tahu apakah ada pola di balik guratan di dinding kamar Ratna. Ia membawa foto itu ke Universitas Udayana, meminta bantuan seorang profesor ahli linguistik dan kode. Profesor Made, kata Jana, menyerahkan foto guratan. Ini sepertinya bukan coretan biasa. Ini kode, atau upaya komunikasi yang terputus. Saya butuh pandangan Anda. Profesor Made, seorang pria tua yang bijaksana dengan kacamata tebal, mengamati foto itu dengan saksama. Menarik, polanya teratur. Terlalu teratur untuk anak seusia Ratna. Ini seperti seseorang sedang mencoba meniru alfabet atau, yang lebih mungkin, Braille. Jana tertegun. Braille, tapi Ratna tidak buta. Benar, tapi mungkin dia sedang belajar,
atau dia berinteraksi dengan seseorang yang mengajarkannya sistem komunikasi khusus. Ini sangat jarang di Bali, Komandan. Jika ini Braille, ini adalah petunjuk yang sangat spesifik tentang identitas paman baik itu, jelas Profesor Made. Petunjuk ini bagai percikan api di tengah kegelapan yang selama ini menyelimuti Jana. Ia segera mengalihkan fokus dari semua bukti palsu yang menjerat Aksara, dan mulai berburu paman baik. Sementara Jana mencari petunjuk teknis, Gede, atas perintah Jana, menyamar sebagai petugas sensus dan mulai mengorek informasi dari pedagang kaki lima di sekitar kompleks perumahan Nyonya Ratih. Gede kembali dengan wajah penasaran. Komandan, saya bicara dengan pedagang kaki lima itu lagi. Si tua renta yang memberikan kesaksian pemberat untuk Aksara. Apa katanya? Dia bilang, dia disuruh ingat-ingat bahwa Aksara sering bertemu Ratna. Dia bilang seorang pria berpakaian rapi, selalu memakai topi dan kacamata hitam, memberinya sedikit uang dan memberitahunya agar selalu mengamati Aksara. Pria itu menanyakan apakah Aksara dan Ratna sering berinteraksi. Nama? Desak Jana. Dia tidak tahu nama. Tapi dia ingat ciri-cirinya, postur tubuh besar, selalu memakai sepatu kulit mengkilap, dan memiliki aura yang sangat berkuasa. Jana langsung teringat pada jejak kaki sepatu kulit ukuran 44 yang ditemukan di lumpur samping rumah Aksara, ukuran yang terlalu besar untuk Aksara. Ia juga teringat pada Nyonya Ratih yang terlalu cepat menuding Aksara. Kau lihat, Gede? Ini dirancang. Pelaku tidak hanya membunuh, tapi juga merekayasa TKP, dan menyewa saksi mata palsu untuk mengalihkan fokus. Ini bukan pembunuhan emosional. Ini operasi yang sangat dingin dan terstruktur. Orang ini cerdas, dan punya koneksi, simpul Jana. Gede menelan ludah. Jika ini benar, Komandan, kita sedang berhadapan dengan orang kuat. Seseorang yang memiliki sumber daya untuk membungkam dan mengalihkan perhatian. Tepat, kata Jana. Sekarang, fokus kita pada Nyonya Ratih. Kita harus tahu seberapa malaikat dia sebenarnya. Jana kemudian memerintahkan Gede untuk menyelidiki latar belakang finansial Nyonya Ratih secara rahasia. Ia meminta Gede untuk mencari tahu tentang warisan Ratna. Penyelidikan Gede berjalan cepat. Setelah memeriksa data sipil dan dokumen legal Ratna, kebenaran yang dingin dan mengerikan mulai terkuak. Gede kembali ke kantor dengan wajah pucat. Komandan, ini di luar dugaan. Katakan, Gede. Niluh Ratna adalah ahli waris tunggal dari sebuah perkebunan kopi besar di Kintamani. Orang tua kandungnya meninggal dalam kecelakaan pesawat 3 tahun lalu. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Jana merasakan darahnya mendidih. Lalu, menurut surat wasiat, jika Ratna meninggal sebelum usia 10 tahun, seluruh kekayaan itu akan jatuh kepada wali sahnya, yaitu Nyonya Ratih Padmawati, sebagai tunjangan pemeliharaan dan pengurusan properti. Ratna akan berusia 10 tahun dalam waktu 6 bulan lagi, ungkap Gede. Keheningan menyelimuti ruangan. Konflik yang tadinya hanya berupa keraguan di hati Jana, kini menjelma menjadi bukti motif yang keji. Nyonya Ratih, si malaikat dermawan yang sempurna di mata publik, ternyata adalah sosok yang berlumuran darah karena kerakusan. Ratna bukan diselamatkan, melainkan dijemput untuk dijadikan alat kekayaan. Astaga! Bisik Jana. Ratna bukan korban kekerasan biasa. Dia adalah korban perampokan terencana yang dibalut kasih sayang palsu. Si bisu Aksara hanyalah tirai asap yang sempurna. Namun, ada kejanggalan. Nyonya Ratih adalah seorang pengusaha kaya. Untuk apa dia mempertaruhkan reputasi dan kehidupannya demi warisan, bahkan jika nilainya puluhan miliar? Kecuali, Gede, selidiki keuangan Nyonya Ratih lebih dalam.
Saya yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Kekayaan itu bukan untuk dirinya sendiri, perintah Jana. Jana menatap foto Ratna. Kesedihan di mata gadis kecil itu kini terasa sangat jelas. Ia menulis di sebuah catatan, berjanji pada dirinya sendiri. Jana menulis, "Kami akan menemukanmu, paman baik. Dan kami akan membuktikan bahwa suara yang paling keras di dunia terkadang berasal dari hati yang paling sunyi." Aksara memang bisu, tetapi kini Jana adalah lidahnya. Sementara publik terus mencaci maki monster bisu di balik jeruji, Jana sudah memegang benang merah yang akan menariknya ke dalam sarang laba-laba konspirasi yang dikendalikan oleh seseorang yang jauh lebih tinggi dan terhormat, yang wajahnya selama ini tersembunyi di balik senyum palsu dan kekuasaan. Pertarungan Jana melawan badai opini publik dan bukti palsu baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Komisaris Imade Jana merasakan beban kebenaran yang baru ditemukannya, bahwa Niluh Ratna adalah seorang ahli waris yang akan segera berusia 10 tahun, dengan warisan puluhan miliar yang akan jatuh ke tangan Nyonya Ratih, telah menimpa pundaknya seperti batu candi. Fakta ini mengubah seluruh dimensi kasus. Ini bukan lagi kekerasan yang berujung tragis. Ini adalah pembunuhan yang dimotivasi oleh kerakusan, sebuah orkestra kejahatan yang dirancang dengan presisi yang menakutkan. Di ruang kerjanya yang remang-remang, Jana dan Inspektur Gede menelaah kembali semua petunjuk dengan kacamata yang berbeda. Fokus mereka kini berpindah dari Aksara yang terkurung, kepada Nyonya Ratih, si malaikat dermawan, yang berlumuran motif keji. "Jadi, Komandan," ujar Gede, sambil menyebarkan laporan keuangan Nyonya Ratih di meja. Di luar citra publiknya yang kaya raya, Nyonya Ratih ternyata terlilit utang besar. Bukan utang pribadi, melainkan utang bisnis perusahaan propertinya yang gagal total di Lombok. Total utangnya sudah melebihi asetnya. Kekayaan Ratna adalah satu-satunya pelampung penyelamatnya. Jana mengetuk-ngetuk dagunya. Masuk akal. Dia membutuhkan warisan itu bukan untuk kemewahan, tapi untuk menambal kebangkrutan yang memalukan. Namun, Gede, Nyonya Ratih itu seorang wanita sosialita. Dia tidak mungkin bisa mengeksekusi pembunuhan dan rekayasa TKP serapi ini sendirian. Dia pasti punya tangan di balik layar. "Tangan itu pastilah paman baik," balas Gede. Seseorang yang dikenal Ratna, seseorang yang memiliki akses ke informasi dan tahu cara mengalihkan perhatian dari Nyonya Ratih. "Tepat," kata Jana. Ia mengeluarkan foto guratan braille dari dompetnya dan meletakkannya di tengah meja. Paman baik adalah kuncinya. Dia haruslah seseorang yang 1. Ratna percayai. 2. Tahu sistem braille atau komunikasi khusus. 3. Memiliki akses ke rumah Aksara tanpa dicurigai. 4. Memiliki sepatu ukuran 44. Dan 5. Cukup berkuasa untuk menyewa saksi palsu tanpa menarik perhatian. Kriteria kelima itu yang paling sulit, Komandan, sahut Gede. Orang yang berkuasa di Bali itu, kebanyakan orang terhormat, tokoh masyarakat, atau bahkan pejabat. Siapa yang bisa kita curigai? Kita tidak curiga, Gede. Kita lacak, koreksi Jana. Fokus pada braille. Di Bali, siapa yang berurusan dengan sistem komunikasi non-visual, panti asuhan tunanetra, atau perpustakaan khusus? Gede segera pergi untuk melacak institusi yang berurusan dengan braille di kawasan Ubud dan sekitarnya. Sementara itu, Jana memutuskan untuk menghadapi Nyonya Ratih lagi, kali ini dengan mata yang jauh lebih tajam. Jana tiba di rumah Nyonya Ratih. Suasana di sana masih diselimuti aura kesedihan yang dipertontonkan. Nyonya Ratih menyambut Jana dengan ekspresi lelah, seolah-olah baru pulih dari duka yang mendalam. "Selamat sore, Komandan. Ada perkembangan dari si iblis bisu itu?" tanya Nyonya Ratih, sambil mempersilakan Jana duduk di teras yang menghadap pohon Kamboja.
Justru dari Anda, Nyonya, jawab Jana, nadanya tenang namun menusuk. Kami menemukan ada kejanggalan pada laporan keuangan perusahaan Anda. Kami juga menemukan bahwa Ratna adalah ahli waris tunggal. Wajah Nyonya Ratih seketika memucat, namun ia segera mengendalikan diri, menyembunyikan keterkejutannya di balik topeng kemarahan. Apa maksud Anda, Komandan? Jangan mencoba menyudutkan saya di tengah duka ini. Semua pengusaha wajar memiliki pasang surut finansial. Dan tentu saja saya tahu Ratna adalah ahli waris. Tapi uang itu milik Ratna. Saya mengurusnya untuk pendidikannya. Nyonya Ratih meninggikan suaranya, mencoba mengintimidasi. Warisan itu akan jatuh sepenuhnya kepada Anda dalam 6 bulan, Nyonya Ratih. Itu bukan tunjangan pemeliharaan. Itu warisan penuh jika Ratna meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-10. Balas Jana, tanpa berkedip. Ia melihat bibir Nyonya Ratih bergetar. Nyonya Ratih bangkit, berjalan mondar-mandir. Baik, saya akui, saya terlilit utang. Ya, tapi saya tidak akan pernah membunuh anak saya. Saya sudah menganggapnya seperti darah daging saya. Itu fitnah keji. Jana memasang jebakan halus. Jika bukan Anda, lalu siapa yang membantu Anda merekayasa bukti untuk menjebak Aksara? Siapa yang membantu Anda menguburkan Ratna di halaman Anda sendiri? Nyonya Ratih terdiam, bola matanya bergerak liar, mencari alasan yang bisa ia pegang. Saya tidak tahu. Mungkin Aksara punya kaki tangan. Dia memang aneh. Dia mungkin punya jaringan aneh yang membantu kejahatannya. Kaki tangan yang mahir di bidang komunikasi khusus, Nyonya Ratih, dan seorang kaki tangan yang memakai sepatu kulit mahal ukuran 44. Jana menusuk lebih dalam. Kaki tangan yang berkuasa dan dipercaya oleh masyarakat setempat? Mari kita bicarakan Paman Agung. Seketika itu juga, pertahanan diri Nyonya Ratih runtuh. Ekspresinya yang tadinya tegar mendadak berantakan. Wajahnya berubah pucat pasi, seperti kanvas yang baru saja dicuci dengan air mata. Paman Agung, bisik Nyonya Ratih, suaranya tercekat. Tidak, kenapa Anda menyebut namanya? Karena kami tahu Bapak Agung bukan sekadar teman baik keluarga. Kami tahu ia adalah penasihat keuangan Anda, Nyonya Ratih. Kami tahu ia terlibat dalam restrukturisasi utang perusahaan Anda, ujar Jana, menatap Nyonya Ratih dengan tatapan menghakimi. Dan kami tahu, Ratna memanggilnya, Paman Baik. Air mata Nyonya Ratih kini bukan lagi air mata duka, melainkan air mata ketakutan. Ia kembali duduk, menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Dia yang mengusulkannya. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Bisiknya, hampir tak terdengar. Dia datang setelah saya menerima surat dari pengadilan tentang klausul warisan itu. Dia bilang, ini adalah satu-satunya jalan keluar agar saya tidak bangkrut dan dipermalukan di mata publik. Dia bilang, Aksara adalah kambing hitam yang sempurna karena dia bisu, dan tak akan ada yang percaya pada si aneh itu. Jana mencatat setiap kata dengan dingin. Paman Agung, tokoh masyarakat terhormat itu, kepala yayasan sosial di Ubud, ternyata adalah otak di balik rekayasa kejahatan ini. Sosok yang dielu-elukan karena kebaikannya, adalah iblis bersembunyi di balik topeng kemanusiaan. Paman Agung yang mengatur syal itu ada di rumah Aksara? Tanya Jana. Ya, dia tahu Aksara sering memberi Ratna biskuit. Dia menyuruh Ratna mengunjunginya sore itu, mengambil syalnya, lalu diam-diam ia lemparkan syal itu ke studio Aksara saat malam hari. Dia bilang, Aksara tidak akan tahu karena dia tuli. Nyonya Ratih berhenti sejenak, menahan tangis. Dia juga yang mengatur pedagang kaki lima itu. Paman Agung memiliki koneksi ke semua orang di desa ini. Apa motif Paman Agung?
Tanya Jana. Nyonya Ratih mendongak, matanya yang basah kini menunjukkan campuran kebencian dan ketakutan. Dia meminta imbalan yang besar. Dia meminta bagian 40% dari total warisan Ratna, sebagai biaya penyelesaian masalah. Katanya, dia juga punya utang besar yang harus ditutup, tapi dia menutupinya dengan citra amal. Pengakuan itu terasa seperti ledakan di telinga Jana. Paman Agung, seorang tokoh panutan, memiliki motif yang sama kotornya dengan Nyonya Ratih. Sebuah simfoni kejahatan yang dimainkan oleh dua orang yang terhormat, dengan Aksara sebagai tumbal utamanya. Saat Jana menyelesaikan interogasinya yang membuahkan hasil, Gede kembali dari pengejaran Braille. "Komandan, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan," seru Gede, napasnya terengah-engah. Hanya ada satu perpustakaan di Ubud yang mengajarkan sistem Braille untuk anak-anak, didanai oleh sebuah yayasan. "Yayasan apa?" tanya Jana. "Yayasan Kemanusiaan Bali Sentosa. Pendirinya, donatur utamanya, dan ketuanya adalah Bapak Agung Santosa." Jana dan Gede saling pandang. Lingkaran kebenaran telah tertutup, mengikat semua petunjuk menjadi satu. Motif, warisan Ratna yang akan jatuh ke Nyonya Ratih, yang terlilit utang, dan Paman Agung, yang meminta imbalan 40% untuk menutup utangnya. Petunjuk Braille Paman baik. Paman Agung adalah ketua yayasan yang mengajarkan Braille, menjelaskan mengapa Ratna menulis di dinding dengan kode itu dan memanggilnya Paman baik. Bukti palsu. Paman Agung yang merencanakan penempatan syal, menyewa saksi palsu, dan kemungkinan besar menaruh pisau ukir di gudang Aksara. Jejak kaki, ukuran sepatu 44 sesuai dengan postur tubuh besar Paman Agung. Ini adalah kejahatan yang menyentuh jiwa Gede. Mereka membunuh anak itu, lalu membunuh reputasi seorang pria bisu demi uang haram, ujar Jana, mengepalkan tangan. "Kita harus bertindak cepat sebelum Paman Agung tahu Nyonya Ratih telah runtuh." "Apa rencana kita, Komandan?" "Kita pancing dia. Kita biarkan dia berpikir dia sudah menang. Dan kita akan menggunakan suara yang paling sunyi, Aksara, sebagai senjata utama kita," kata Jana, senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang menjanjikan keadilan yang setimpal. Penyelidikan ganda telah berhasil. Siapapun kini tahu, si bisu di dalam sel adalah korban kedua dalam tragedi ini, dan iblis sejati adalah Bapak Agung, seorang figur terhormat yang akan segera menyajikan kejutan terbesar dan paling memuakkan bagi seluruh Bali. Klimaks cerita, di mana jubah kehormatan akan dirobek, sudah di depan mata. Tekanan udara di kantor polisi seolah memadat, membawa aroma ketegangan yang pekat setelah pengakuan terpaksa dari Nyonya Ratih. Komisaris I. Made Jana kini memegang kartu truf tersembunyi, pengakuan Nyonya Ratih yang menyeret nama Bapak Agung Santosa, si tokoh panutan dan ketua yayasan. Sosok yang selama ini berdiri tegak di atas mimbar kehormatan, ternyata adalah dalang utama yang merancang kematian Ratna dan menjebak Aksara, si bisu. Jana tahu, berhadapan dengan Bapak Agung tidak semudah menangkap Nyonya Ratih yang labil. Agung adalah benteng yang dibangun dari kekuasaan, koneksi, dan citra publik yang nyaris sempurna. Menghancurkan benteng itu memerlukan strategi yang lebih senyap, lebih cerdas, dan yang paling penting, bukti yang tak terbantahkan. "Gede, periksa lagi alibi Bapak Agung pada malam Ratna menghilang," perintah Jana. "Dia pasti menutupi jejaknya dengan sempurna. Seseorang secerdas dia tidak akan mudah jatuh." Gede kembali dari pemeriksaan dengan wajah kecewa. "Komandan, alibinya sangat solid. Menurut sekretaris yayasan, Bapak Agung menghadiri pertemuan donatur di Denpasar sampai larut malam. Ada 10 saksi mata terhormat yang menguatkan alibinya. Dia kembali ke rumahnya di Ubud pada pukul 2 pagi. Jana menyipitkan mata. Pertemuan donatur. Tentu saja.
Orang-orang seperti dia selalu membangun benteng dari kesaksian orang-orang yang berhutang budi atau terikat jabatannya. Tapi, apakah ada celah waktu antara Ratna menghilang dan pertemuan itu? Ratna diduga meninggal antara pukul 17 hingga pukul 19 sore. Pertemuan Agung dimulai pukul 20 malam. Ada celah kritis, jawab Gede, menunjuk pada peta waktu. Di mana lokasi pertemuan itu, Gede? Sebuah hotel di Sanur. Perjalanan dari Ubud ke Sanur, di jam sibuk, memakan waktu setidaknya 1,5 jam. Jana menghela napas. Sangat tipis. Dia merancang waktu ini untuk memberinya waktu yang cukup untuk mengeksekusi kejahatan, menempatkan bukti pada Aksara, dan membersihkan diri sebelum muncul di pertemuan sebagai alibi yang tak tergoyahkan. Sementara itu, di balik jeruji besi, konflik batin Aksara mencapai titik terburuk. Ia divonis oleh masyarakat, dicaci oleh media yang tidak pernah ia dengar suaranya, dan terkurung atas kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Rasa sakitnya bukan hanya karena tuduhan itu, tapi juga karena kematian Ratna, gadis kecil yang mempercayainya. Di sel isolasinya, ia hanya bisa melukis di dinding dengan arang, melukis Ratna yang tersenyum dan Ratna yang menangis, diapit oleh sketsa sepasang sepatu kulit mengkilap, sepatu Paman Agung yang ia lihat samar-samar di kegelapan malam itu. Penyidik yang bertugas mengawasi Aksara melaporkan kepada Jana, "Komandan, si bisu itu aneh. Dia tidak makan, hanya melukis di dinding. Tapi lukisan terbarunya itu mengganggu. Sepasang sepatu besar." Jana segera mendatangi sel Aksara. Ia melihat coretan arang itu. Sepatu kulit mengkilap, ukuran besar, dan di sampingnya ada lambang kecil yang samar, seperti logo merek tertentu. Aksara, dengan kepekaan seniman yang luar biasa, telah memberikan petunjuk visual yang paling kuat. Jana menunjukkan foto coretan itu kepada Gede. "Sepatu ini lacak, Gede. Cari tahu merek sepatu kulit mahal yang sering dikenakan oleh pria berkuasa dan memiliki logo seperti ini." "Ini akan sulit, Komandan. Logo ini hanya goresan," keluh Gede. "Kita tidak punya pilihan. Ini adalah suara Aksara. Suara yang paling jujur. Karena ia dilukis dari ketakutan yang nyata," balas Jana. Beberapa jam kemudian, Gede kembali dengan kabar yang menggempang. "Komandan, saya melacaknya lewat toko-toko barang mewah di Denpasar. Logo samar itu mengarah pada merek sepatu Italia eksklusif, Deluso. Salah satu pembeli tetap yang membeli ukuran 44 adalah Bapak Agung Santosa." Detak jantung Jana berdentum keras. Potongan-potongan teka-teki itu kini terangkai sempurna, melukis potret keji seorang pembunuh berdarah dingin. Paman Agung, sang figur terhormat, adalah dalang sesungguhnya. Jana menyusun rencana. Mereka tidak bisa menangkap Agung tanpa bukti fisik yang lebih kuat dari sekadar pengakuan Ratih dan jejak sepatu. Mereka membutuhkan momen klimaks, di mana Agung akan terpancing untuk mengakui atau menunjukkan keterlibatannya. Jana memutuskan untuk mengunjungi Yayasan Kemanusiaan Bali Sentosa milik Bapak Agung, dengan alasan resmi, ingin berkonsultasi mengenai paman baik yang Ratna sebutkan. Bapak Agung menyambut Jana dengan senyum lebar. Topeng kesalehannya terpasang erat di wajahnya yang bersih. Ia adalah pria paruh baya yang elegan, dengan pembawaan tenang dan berwibawa. "Selamat datang, Komandan Jana. Saya turut berduka atas tragedi Ratna," ujar Agung, sambil mempersilakan Jana duduk di kantornya yang mewah. "Sungguh keji perbuatan si bisu itu. Saya harap Anda segera menutup kasus ini dengan vonis yang berat." "Terima kasih, Bapak Agung," kata Jana, matanya mengamati setiap detail ruangan. "Justru itu, kami menemukan petunjuk baru yang membingungkan kami. Korban sering menyebut tentang paman baik." Bapak Agung tertawa kecil. "Ah,
Paman baik. Itu mungkin karakter fiksi di buku-buku yang Ratna suka baca. Anak-anak sering berimajinasi, Komandan. Mungkin. Tapi kami menemukan petunjuk lain. Guratan Braille di dinding kamarnya. Kami tahu yayasan Anda mengajarkan Braille. Desak Jana. Agung tersenyum lebih lebar. Tentu saja. Kami mengedukasi anak-anak tunanetra. Tapi Ratna, dia tidak tunanetra, Komandan. Itu pasti hanya coretan iseng yang kebetulan menyerupai Braille. Jangan terlalu memusingkan hal-hal kecil, Komandan. Pelakunya sudah di tangan. Jana merasakan lidahnya keluh, bukan karena ia takut, tapi karena ia terkejut dengan betapa licinnya dan betapa dinginnya kebohongan yang keluar dari mulut Agung. Betul. Pelakunya sudah di tangan. Tapi kami masih mencari tahu motif sebenarnya, Bapak Agung, kata Jana, perlahan. Ia menyodorkan foto Nyonya Ratih di kertas. Kami menemukan ada hubungan finansial yang dalam antara Nyonya Ratih dan Anda. Ketegangan di udara naik. Senyum Agung sedikit memudar. Tentu saja. Saya adalah penasihat keuangannya. Saya membantu banyak pengusaha di Ubud. Termasuk membantunya merencanakan bagaimana mengambil warisan puluhan miliar Ratna yang akan jatuh padanya jika Ratna meninggal dalam waktu 6 bulan. Tanya Jana, melontarkan kalimat itu seperti peluru panas. Wajah Agung mengeras. Topengnya mulai retak, menampakkan kilatan amarah dan ketakutan di matanya. Komandan, saya peringatkan Anda. Jangan coba-coba mencemarkan nama baik saya. Saya bisa menuntut Anda. Saya hanya melakukan tugas profesional. Tugas profesional yang mengharuskan Anda menyusun rekayasa bukti, menaruh syal Ratna di studio Aksara, menyewa saksi palsu di jalan, dan menanam pisau ukir yang bukan milik Aksara di gudangnya. Tanya Jana, tanpa ampun. Agung bangkit dari kursinya. Tangannya mengepal di belakang meja kayu mahoni. Ia kini berdiri tegak. Aura berkuasanya memancar kuat. Saya tidak tahu apa yang Nyonya Ratih berikan kepada Anda, Komandan, tapi semua itu bohong. Perempuan itu sedang dalam tekanan mental dan utang. Jangan percaya padanya. Dan si bisu itu, dia sudah gila. Aksara tidak gila. Aksara melihat sepatu Anda, Bapak Agung. Dia melukisnya di dinding sel. Sepatu, Deluso, ukuran 44. Persis seperti yang Anda beli 3 bulan lalu. Tukas Jana, menatap Agung tepat di mata. Aksara tidak bisa mendengar Anda, tapi dia bisa melihat kebenaran yang Anda sembunyikan. Pengungkapan itu adalah pukulan telak. Bapak Agung seketika kehilangan kata-kata. Keheningan yang tercipta sungguh memekakan telinga Jana, seolah-olah ia mendengar raungan keras dari jiwa Agung yang terkejut. Agung kembali duduk. Wajahnya kini bukan lagi panik, melainkan menampilkan ekspresi dingin yang mengerikan. Ia menyeringai tipis, seringai yang mengisyaratkan kekalahan, namun juga ancaman. Baik, Komandan, kata Agung, suaranya kini tenang, namun penuh bisa. Anda sudah tahu, tapi Anda tidak punya bukti. Anda hanya punya kesaksian wanita histeris yang bangkrut, dan coretan arang dari seorang pria bisu. Semua akan menguap di pengadilan. Anda menahan Aksara, Anda menutup kasus, Anda mendapatkan promosi. Kenapa Anda membuat hidup Anda sulit? Agung mencoba menyuap Jana dengan kata-kata, menggodanya dengan jalan pintas. Anda tahu kenapa Ratna memanggil saya Paman Baik? Karena saya satu-satunya yang memperlakukannya seperti manusia. Ratna bukan korban kekerasan, Komandan. Dia adalah korban penelantaran emosional Nyonya Ratih yang gila belanja. Saya ingin uang itu, ya. Tapi saya juga ingin memberinya keadilan. Dengan meninggalnya dia tidak akan menderita lagi. Jana merasa jijik.
Anda membungkus pembunuhan keji dengan jubah kemanusiaan. Itu adalah kejahatan terburuk, Bapak Agung. Terserah Anda mau menyebutnya apa, Komandan. Tapi satu hal yang perlu Anda tahu. Saya punya koneksi yang jauh lebih kuat dari karir Anda. Jangan coba-coba melawan saya. Anda hanya buang-buang waktu. Biarkan Aksara membusuk di sana. Tidak ada yang peduli padanya. Ancam Agung. Kini sorot matanya benar-benar berubah menjadi iblis. Jana bangkit. Tidak terintimidasi. Saya akan mencari bukti yang tak terbantahkan, Bapak Agung. Dan ketika saya menemukannya, topeng kehormatan Anda akan saya koyak di hadapan seluruh Bali. Jana meninggalkan Agung di kantornya, sendirian dengan ketenangan semu yang baru saja ia robohkan. Plot twist telah terungkap. Dalang di balik tragedi Ratna dan fitnah Aksara adalah tokoh terhormat yang sama sekali tidak dicurigai. Kini, Jana harus bergegas. Ancaman Agung bukan main-main. Ia harus bergerak sebelum Agung menggunakan kekuasaannya untuk menghapus semua jejak dan membungkam Jana. Klimaks sesungguhnya, yaitu pengungkapan eksekusi dan motivasi, tinggal selangkah lagi. Ancaman yang dilontarkan Bapak Agung Santosa di kantornya yang mewah bergema di benak Komisaris I. Made Jana. Kata-kata dingin itu, yang dibalut dengan justifikasi kemanusiaan palsu, menegaskan bahwa Jana sedang berhadapan dengan musuh yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kejam dan tak tersentuh. Setelah konfrontasi itu, Jana tahu waktunya sangat sempit. Bapak Agung pasti akan segera bergerak untuk menghancurkan bukti dan, yang lebih mengkhawatirkan, memadamkan api penyelidikan Jana. Jana dan Inspektur Gede bertemu di tempat tersembunyi, sebuah warung kopi kecil di pinggiran Ubud, jauh dari mata-mata Bapak Agung. Agung sudah tahu kita mengincarnya, Gede. Dia akan membersihkan jejaknya sekarang juga. Kita harus menemukan bukti fisik yang mengikatnya dengan Ratna sebelum dia menghancurkannya, ujar Jana, matanya tajam dan penuh perhitungan. Pengakuan Nyonya Rati sudah cukup kuat, Komandan, sanggah Gede. Tidak cukup. Agung akan menyangkalnya, menuduh Rati berbohong karena tekanan mental dan utang. Kita butuh sesuatu yang tak bisa berbohong, modus operandi pembunuhan Ratna. Bagaimana Agung membunuh seorang anak yang mempercayainya, lalu merekayasa semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Jana kembali ke petunjuk awal yang paling penting, tubuh Ratna. Gede, hubungi tim forensik. Aku ingin laporan detail otopsi Ratna, khususnya pada luka dan penyebab kematian. Fokus pada hal-hal yang tidak biasa. Beberapa jam kemudian, laporan forensik terbaru tiba. Ratna meninggal bukan karena luka tusuk dari pisau ukir yang diletakkan di rumah Aksara. Luka itu hanya luka ringan. Penyebab kematiannya jauh lebih licik. Gede membacakan laporan itu dengan suara tercekat. Komandan, penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen yang disengaja. Namun yang aneh, tidak ada tanda-tanda pencekikan atau perlawanan di tubuh Ratna. Jana menyambar laporan itu. Tidak ada perlawanan? Bagaimana mungkin? Anak seusia Ratna pasti melawan jika dicekik. Kecuali dia sudah pingsan, atau sedang tidur. Ada residu obat penenang yang sangat rendah dosis ditemukan dalam sistem tubuhnya, Komandan. Sangat rendah, bahkan hampir tidak terdeteksi, tambah Gede. Obat penenang dosis rendah, diminumkan melalui minuman atau makanan. Ratna tidak curiga karena itu dari paman baik. Jana bergumam, mengaitkan potongan-potongan kengerian itu. Setelah Ratna tak sadarkan diri, Agung membekapnya atau menekannya hingga kehabisan napas. Jana menutup matanya, membayangkan adegan keji itu. Seorang tokoh masyarakat terhormat, menggunakan kepercayaan tulus seorang anak untuk merenggut nyawanya, bukan dengan kekerasan frontal, melainkan dengan tipu daya yang mematikan. Lalu, bagaimana dengan pisau ukir di rumah Aksara?
dan luka ringan di tubuh Ratna. Tanya Gede. Itu adalah detail palsu yang dibuat Agung. Setelah Ratna meninggal, Agung melukai tubuh Ratna sedikit dengan pisau ukir, menaruh pisau itu di rumah Aksara, dan menjebak Aksara. Motifnya ganda. 1. Mengalihkan perhatian dari dirinya. 2. Membuat seolah-olah Aksara, si seniman, membunuh Ratna karena gila atau sesaat. Pembunuhan yang keji, Gede, dirancang untuk terlihat kotor, padahal dilakukan dengan sangat bersih. Jelas Jana, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Jana kemudian meminta Gede untuk mencari tahu tentang toko buku tempat Ratna sering berkunjung, yang dikelola oleh Bapak Agung. Agung mengelola toko buku sebagai bagian dari yayasannya, Komandan. Toko buku itu sering menerima donasi buku langka, lapor Gede. Buku langka, ulang Jana. Agung butuh puluhan miliar untuk menutup utang. Uang Ratna. Tapi dia adalah orang terhormat. Apakah motifnya hanya uang, Gede? Apakah tidak ada yang lebih buruk dari sekadar utang? Jana merenung. Perkataan Agung tentang Ratna adalah korban penelantaran emosional, dan ingin memberinya keadilan, terus terngiang. Ini adalah upaya Agung untuk memberi lapisan pembenaran moral pada kejahatan yang dilakukannya. Jana dan Gede kemudian mendatangi toko buku milik Bapak Agung yang terletak agak terpencil. Toko itu terlihat kuno dan sunyi. Seorang penjaga toko yang ramah menyambut mereka. Bapak Agung jarang kemari, Pak Polisi. Biasanya beliau hanya mengurus administrasi dan donasi, ujar penjaga toko itu, tanpa curiga. Jana melihat sekeliling. Di sudut ruangan, ada meja kecil tempat Ratna sering duduk, membaca. Di meja itu, terselip sebuah buku yang terbuka, yang sepertinya baru saja disentuh. Buku dongeng kuno Bali. Jana mendekat. Di halaman pembuka buku itu, terdapat tulisan tangan. Bukan tulisan Ratna, melainkan tulisan dewasa yang indah, tetapi dengan sedikit goresan tinta yang mengering. Tulisan itu berbunyi, semua keindahan harus dikorbankan untuk menciptakan harmoni sejati. Kadang, malaikat harus terbang lebih awal untuk menyelamatkan dunia dari kebusukan. Jana merasakan firasat buruk yang menusuk. Ia memanggil penjaga toko. Apakah Anda tahu tulisan siapa ini? Penjaga toko itu melihatnya. Oh, itu tulisan Bapak Agung, Komandan. Beliau sering menuliskan pesan filosofis di buku-buku donasi sebelum diberikan ke anak-anak. Kata beliau, itu adalah bisikan kebijaksanaan. Jana mengepalkan tangan. Bisikan kebijaksanaan, itu adalah manifesto kejahatan Agung. Motif sebenarnya, Gede, bisik Jana, bukan hanya uang. Dia menggunakan uang untuk menutupi kebangkrutan, tetapi dia membenarkan pembunuhan Ratna dengan alasan filosofis, kotor. Dia melihat Ratna sebagai malaikat yang harus diselamatkan dari kebusukan dunia Nyonya Ratih. Dia menganggap dirinya sebagai dewa yang berhak memutuskan hidup dan mati, sambil mengisi kantongnya. Mereka kemudian memeriksa laci meja itu. Di dalamnya, tersembunyi sebuah album foto lama. Foto-foto Bapak Agung saat muda. Dalam satu foto, Bapak Agung berpose di depan sebuah rumah sakit tua di Belanda. Gede, lacak rumah sakit ini. Cari tahu apa yang Agung lakukan di sana. Perintah Jana, kini pikirannya bekerja jauh lebih cepat, didorong oleh amarah yang dingin. Gede segera menghubungi jaringan intelijennya di luar negeri. Beberapa menit kemudian, Gede menerima balasan via email. Wajahnya pucat pasi, matanya membulat terkejut. Komandan, Bapak Agung dulu bersekolah di sana. Tapi, selama 6 bulan, dia bekerja paruh waktu di bagian forensik dan perdagangan organ ilegal. Gede berbisik, seolah takut tembok-tembok itu mendengar.
Dia terlibat dalam jaringan yang memasok organ anak-anak yatim piatu di negara Eropa Timur. Setelah kasus itu terbongkar, dia melarikan diri, kembali ke Bali, dan membersihkan namanya dengan menjadi tokoh agama dan amal. Dunia jana terasa berputar. Ini bukan hanya pembunuhan bermotif warisan. Ini adalah kisah seorang predator yang kembali ke habitat lamanya. Ratna, desis Jana, nama gadis kecil itu kini terasa seperti jeritan. Dia tidak hanya membunuhnya demi uang. Dia menggunakan pengetahuannya di bidang forensik untuk menutupi kejahatan. Dan yang paling mengerikan, paman baik adalah seorang predator yang menyamar. Jana menatap buku dongeng itu lagi. Pesan agung, semua keindahan harus dikorbankan. Dia tidak membunuh Ratna karena dia kasihan. Dia membunuhnya karena dia melihat Ratna sebagai aset yang harus dilenyapkan agar dia mendapatkan uang, dan dia mendapatkan kepuasan dari permainan kotor ini. Simpul Jana. Kebenaran yang terkuak itu terasa seperti beban yang tak tertahankan. Bapak Agung bukan sekadar penjahat biasa. Dia adalah seorang sosiopat yang menggunakan citra amal dan kebaikan sebagai kedok untuk menutupi masa lalu kelam dan motif keji. Plot twist ini sungguh mengejutkan. Pembunuh Ratna adalah seorang penjahat internasional yang menyamar menjadi pahlawan. Kita harus segera bergerak. Gede. Agung terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas sedetik pun. Dia tahu cara menghilangkan jejak, dan dia tidak akan segan-segan menghilangkan kita, kata Jana. Kita akan menggunakan pengakuan Nyonya Ratih, ditambah dengan bukti ini, untuk menjeratnya. Bagaimana dengan Aksara, Komandan? Dia harus dibebaskan secepatnya, kata Gede. Aksara akan menjadi umpan terakhir kita. Kita akan biarkan Agung berpikir bahwa Aksara akan segera divonis. Dengan begitu, Agung akan merasa aman dan mungkin membuat kesalahan fatal, kata Jana. Klimaksnya akan terjadi di hadapan semua orang. Seluruh Bali harus tahu, siapa iblis sejati di balik topeng, paman baik. Jana telah mengumpulkan semua senjata yang ia butuhkan. Motif, modus operandi yang keji, dan latar belakang mengerikan Bapak Agung. Panggung telah disiapkan. Kini, saatnya menarik tirai dan memperlihatkan kebenaran yang pahit. Setelah mengungkap latar belakang Bapak Agung Santosa sebagai predator yang bersembunyi di balik citra amal, Komisaris Imade Jana tahu bahwa menangkap Agung di kantornya hanyalah akan memicu perang dokumen dan koneksi. Agung akan menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan penangkapan dan membalikan fakta. Jana membutuhkan pengakuan, atau setidaknya bukti yang tertangkap kamera, yang membenamkan Agung ke dalam jurang kejahatan. Jana dan Inspektur Gede kini bergerak dalam bayangan, membiarkan alur cerita publik tetap berjalan sesuai skenario Agung. Aksara, si bisu, adalah monster yang akan segera diadili. Strategi ini, walau menyakitkan bagi Aksara, adalah satu-satunya cara untuk membuat Agung merasa aman dan lengah. Agung pasti sedang merayakan kemenangannya. Gede. Dia akan segera bergerak untuk mengklaim warisan Ratna, menggunakan surat kematian yang sudah terbit. Ujar Jana, menatap berkas Aksara yang sudah disiapkan untuk sidang pendahuluan. Kita harus menggunakan momen itu. Bagaimana kita bisa memancingnya, Komandan? Agung sangat cerdik. Dia tidak akan pernah mengaku di depan kita. Tanya Gede. Kita akan memberinya sebuah kelemahan. Jawab Jana, matanya memancarkan ide yang berani. Agung sangat sombong. Dia percaya pada kekuasaan dan kecerdasannya. Dia juga sangat yakin Aksara tidak akan pernah bisa bicara. Kita akan memberinya kesempatan untuk memastikan bahwa Aksara tidak akan pernah menjadi ancaman. Rencana Jana adalah menggunakan kunjungan resmi ke lapas tempat Aksara ditahan. Dengan dalih memperkuat berkas kasus, Jana akan membawa seorang penerjemah khusus. Kita akan buat skenario di mana Aksara, seolah-olah, sedang menceritakan kembali momen terakhirnya dengan Ratna. Kita akan rekam semuanya.
Jelas Jana. Kita akan membocorkan informasi itu kepada Agung, membiarkan dia berpikir bahwa Aksara mungkin telah melihat atau menangkap detail tentang dia, detail yang belum kita ketahui. Di lapas Kerobokan, Aksara terkejut ketika ia dikeluarkan dari sel isolasi. Ia dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah menunggu Jana, Gede, dan seorang wanita parubaya yang ahli dalam bahasa isyarat dan komunikasi nonverbal, sebut saja Ibu Dewi. Ibu Dewi memandang Aksara dengan tatapan lembut. Aksara, yang merasa jiwanya sudah mati rasa karena tuduhan, kembali merasakan sentuhan kemanusiaan. Aksara memberikan isyarat tangan. "Mengapa saya di sini?" Ibu Dewi menerjemahkan kepada Jana. Jana berjongkok di hadapan Aksara. "Aksara," ujar Jana dengan suara pelan dan tegas. "Aku tahu kau tidak melakukannya. Aku tahu kau dijebak oleh Paman Agung dan Nyonya Ratih. Tapi aku butuh bantuanmu untuk menangkapnya. Kau harus menjadi mataku dan suaraku." Aksara menatap Jana. Keterkejutan dan secerca harapan yang sudah lama hilang muncul di matanya. Ia kembali memberi isyarat tangan, lebih terstruktur. Aksara memberikan isyarat tangan. Benar, Ratna, dia takut. Malam itu, dia melihat sepatu itu. Agung datang ke rumahnya dengan obat. Dia tidak mau makan. "Obat apa, Aksara?" tanya Jana, mendesak. Aksara memberikan isyarat tangan. "Paman Agung bilang itu vitamin. Tapi Ratna, dia tahu itu bukan. Dia lari ke pohon Kamboja. Agung membawanya kembali. Aku hanya melihat dari kejauhan. Lalu Agung menaruh syal di pintu saya." Kesaksian Aksara, yang disajikan melalui bahasa isyarat dan diterjemahkan oleh Ibu Dewi, terekam penuh di kamera tersembunyi Gede. Kesaksian ini adalah cermin yang menunjukkan betapa kejamnya Agung. "Aksara, aku tahu ini sulit. Tapi aku akan mengirim rekaman ini kepada Bapak Agung. Aku akan membuatnya percaya bahwa kau ingat detail ini. Aku ingin dia datang kepadamu. Aku ingin dia mencoba membungkamu. Jelas Jana. Kau harus kuat. Kau adalah umpan kebeningan kami." Aksara menatap Jana, lalu melihat ke kamera tersembunyi. Ekspresinya yang bisu kini menyampaikan tekad yang membara. Ia akan melakukan apapun demi Ratna, demi kebenaran, dan demi membuktikan dirinya tidak bersalah. Aksara mengangguk, isyarat tangannya penuh kesungguhan. Jana segera menjalankan fase kedua. Ia menyusun sebuah flash drive yang hanya berisi rekaman terjemahan Aksara, tanpa suara Jana, sehingga Agung hanya melihat Aksara berbicara dengan Ibu Dewi. Melalui koneksi rahasia di lingkup Yayasan Agung, Jana berhasil mengirimkan flash drive itu ke meja Bapak Agung. Pagi berikutnya, ketegangan melanda kantor polisi. Bapak Agung, setelah melihat rekaman itu, pasti akan bereaksi. Gede masuk dengan membawa koran pagi. Judulnya besar, "Pembebasan akan segera dituntut. Pengacara aksi amal siap bela si bisu." "Komandan, ini ulah Bapak Agung. Dia sengaja memainkan kartu ini. Dia ingin terlihat simpatik. Dia ingin memperlihatkan kepada publik bahwa dia adalah orang yang berhati mulia, yang bahkan membela tersangka pembunuh. Ini untuk membersihkan namanya dari tuduhan kita," kata Gede. "Benar. Tapi ada motif lain, Gede," balas Jana. "Agung mengirimkan sinyal kepada kita. Dia tidak takut. Dia akan memainkan Aksara sebagai orang gila yang perlu disembuhkan, bukan penjahat. Tapi di balik itu, dia pasti panik. Aksara, si bisu yang seharusnya diam, kini berbicara tentang sepatu dan obat penenang. Itu adalah detail yang mematikan. Agung pasti akan datang untuk membungkam Aksara selamanya." Sesuai dugaan Jana, beberapa jam kemudian,
Telepon di meja Jana berdering. Itu dari sekretaris Bapak Agung. Bapak Agung ingin mengunjungi lapas Kerobokan hari ini, Komandan. Beliau ingin bertemu dengan tersangka Aksara untuk memberikan dukungan moral dan bimbingan spiritual, ujar sekretaris itu dengan suara datar. Jana tersenyum dingin. Umpan itu berhasil. Tentu saja. Atas dasar kemanusiaan, kami izinkan. Tapi beliau harus didampingi petugas kami dan penerjemah, jawab Jana. Sore itu, lapas Kerobokan diselimuti aura yang mencekam. Jana dan Gede, bersama tim penyergap, bersembunyi di ruangan observasi, mengawasi sel Aksara melalui kamera tersembunyi yang sudah dipasang di sana. Aksara duduk di kursinya, wajahnya tenang. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Bapak Agung masuk ke dalam sel. Ia tampak rapi, mengenakan batik mahal dan sepatu kulit mengkilapnya, Deluso, ukuran 44. Ia datang tidak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang menipu. Topeng kemanusiaannya terpasang sempurna. Hanya ada satu petugas yang mendampingi, yang sudah diatur oleh Jana, dan Ibu Dewi sebagai penerjemah. Agung duduk di kursi seberang Aksara. Aksara, kata Agung dengan suara yang lembut, mengalirkan racun. Saya dengar kau sedang kesulitan. Saya datang untuk memberimu pencerahan spiritual. Kau tidak perlu khawatir. Di mata hukum kau akan aman. Saya akan membela hak-hakmu. Aksara menatapnya, lalu memberi isyarat tangan. Aksara memberikan isyarat tangan. Saya tidak butuh pembelaan. Saya butuh kebenaran. Anda yang membunuh Ratna. Anda yang menaruh syal itu. Ibu Dewi, yang terkejut, ragu menerjemahkan, namun tatapan tegas Jana dari ruang observasi meyakinkannya. Ibu Dewi menerjemahkan. Dia bilang, dia tidak butuh pembelaan. Dia butuh kebenaran. Dia menuduh Anda yang membunuh Ratna dan menaruh syal di rumahnya. Senyum Bapak Agung hilang. Ia menatap Aksara, matanya kini memancarkan kebencian. Kau berbohong, Aksara. Kau bisu, tapi kau pandai berbohong. Agung membisik, nadanya mengejek, meyakini Aksara tak bisa mendengarnya. Agung mendekatkan wajahnya ke wajah Aksara. Ia berbicara pelan. Suaranya dipenuhi arogansi. Aku sudah melihat rekaman konyol itu. Kau ingat obat penenang itu? Kau lihat sepatu Delusoku, ya? Kau memang pandai melihat. Tapi kau bisu. Tidak ada yang akan percaya pada pria bisu yang dituduh membunuh. Aku yang membunuh Ratna, Aksara. Aku yang menaruh pisau di gudangmu. Aku yang merekayasa semuanya. Dan aku akan mendapatkan warisan itu. Dan kau akan membusuk di sini, di balik jeruji besi, tanpa bisa berteriak. Sesaat kemudian, Agung menyadari bahwa Ibu Dewi tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga merekam semua percakapan itu melalui mikrofon tersembunyi yang Jana pasang. Ekspresi Ibu Dewi kini bukan lagi simpati, melainkan kemarahan yang meluap. Apa yang kau lakukan? Teriak Agung, panik. Pengakuan, Bapak Agung, jawab Jana, Gede, dan beberapa petugas lain yang tiba-tiba mendobrak masuk, senjata teracung. Sebuah pengakuan yang direkam, yang akan kami putar di hadapan seluruh Bali. Bapak Agung terperanjat. Topeng kehormatannya jatuh sepenuhnya. Ia kini hanya terlihat sebagai seekor tikus yang terperangkap. Ia melihat ke arah Aksara. Aksara, si bisu, kini memandangnya dengan tatapan mata yang lebih lantang dari ribuan teriakan. Aksara telah memenangkan pertarungan keheningan. Plot twist telah selesai. Agung terjerat oleh kesombongannya sendiri. Klimaks sejati, penangkapan dan penghukuman, tinggal selangkah lagi. Udara di sel Aksara, yang semula pengap, kini terasa seperti medan perang yang baru saja dimenangkan. Pengakuan Bapak Agung, yang direkam penuh kesombongan dan keji,
adalah jeritan kebenaran yang tak terduga, didapatkan dari suara yang paling sunyi. Bapak Agung, si tokoh terhormat, kini terhuyung-huyung, wajahnya diliputi kengerian dan kemarahan yang bercampur aduk. Ini jebakan. Ini semua tidak sah. Aku akan menuntut kalian semua. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Raung Agung, suaranya pecah, jauh dari wibawa yang selama ini ia jual. Komisaris I. Made Jana mendekat, tatapannya dingin. Rekaman ini sudah sah, Bapak Agung. Anda mengakui setiap detail kejahatan Anda. Anda mengakui membunuh Ratna. Anda mengakui merekayasa bukti, dan Anda mengakui menjebak Aksara. Di mata hukum, pengakuan ini lebih kuat dari 1000 saksi. Kau akan menyesal, Jana. Kau tidak tahu siapa aku. Koneksiku akan mengakhiri karirmu. Kau akan jatuh bersamaku. Ancam Agung, menunjuk Jana dengan jari gemetar. Saya lebih memilih jatuh dengan membawa kebenaran, daripada berdiri tegak di atas tumpukan kebohongan Anda, Bapak Agung, balas Jana. Ia memberi isyarat kepada Gede. Tangkap dia atas tuduhan pembunuhan berencana, pemalsuan bukti, dan pencemaran nama baik. Pastikan dia tidak memiliki akses kemanapun. Saat Bapak Agung digiring keluar, matanya yang penuh kebencian berpapasan dengan Aksara. Aksara, yang semula duduk pasrah, kini berdiri tegak. Matanya yang bisu membalas tatapan Agung dengan kekuatan yang menghancurkan. Dalam keheningan, Aksara telah membungkam sang iblis. Langkah pertama Jana setelah penangkapan Agung adalah membebaskan Aksara. Aksara, ujar Jana, menatap pelukis itu di ruang administrasi lapas. Kau bebas. Kau tidak bersalah. Kami minta maaf atas semua yang telah kau lalui. Aksara menyentuh bahu Jana, lalu memberi isyarat tangan kepada Ibu Dewi, penerjemah yang menyaksikan seluruh drama pengakuan itu. Aksara memberikan isyarat tangan, terima kasih. Tapi, Ratna sudah mendapat keadilan. Air mata menetes di pipi Aksara. Ia bukan meminta pembebasan, ia menanyakan keadilan untuk Ratna. Sudah, Aksara. Bapak Agung dan Nyonya Ratih akan dihukum setimpal, jawab Jana, suaranya melembut. Ratna kini bisa beristirahat dengan tenang. Aksara menghela napas panjang, sebuah pelepasan emosi yang tak bersuara namun terasa. Itu adalah momen yang menyentuh hati semua petugas yang menyaksikan. Setelah mengamankan Bapak Agung, Jana segera bergerak ke rumah Nyonya Ratih di Desa Mas. Nyonya Ratih, yang mengira Agung sudah berhasil membungkam Jana, sedang sibuk menghubungi pengacara untuk mempercepat proses klaim warisan Ratna. Jana dan Gede masuk ke rumah mewah itu tanpa banyak basa-basi. Nyonya Ratih Padmawati, ujar Jana, menunjukkan surat perintah penangkapan. Anda ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam pembunuhan berencana Niluh Ratna, dan konspirasi untuk menjebak Aksara. Bapak Agung sudah mengakui semuanya. Wajah Nyonya Ratih seketika memutih seperti kapur. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai marmer, memecah kesunyian. Ia mulai histeris, menyangkal dengan liar. Tidak, aku tidak membunuh. Aku hanya setuju menjebak si bisu itu. Agung yang melakukannya. Agung yang memaksaku. Dia bilang dia akan menolongku dari utang. Teriak Nyonya Ratih, air mata dan make-up mahalnya luntur menjadi topeng ketakutan. Keterlibatan Anda dalam konspirasi pembunuhan sudah cukup untuk membawa Anda ke meja hijau, Nyonya Ratih. Anda tergiur dengan uang Ratna, dan Anda memanfaatkan Aksara yang tidak bisa membela diri, kata Jana. Nyonya Ratih mencoba memohon belas kasihan. Tolong, Komandan. Saya hanya korban keadaan. Saya tidak sengaja. Semua kejahatan bermula dari ketidaksengajaan yang dibungkus kerakusan, Nyonya Ratih, balas Jana. Nyonya Ratih digiring keluar dari rumahnya sendiri,
di bawah tatapan tajam para tetangga dan media yang mulai berkumpul. Si malaikat dermawan itu kini hanyalah seorang wanita yang terjerat utang dan darah. Pengungkapan kebenaran di publik. Kisah penangkapan Bapak Agung dan Nyonya Ratih adalah guncangan gempa bumi kedua bagi Bali, jauh lebih dahsyat dari penemuan mayat Ratna. Media yang semula menjadikan Aksara sebagai monster, kini berbalik arah, menjadikannya pahlawan sunyi. Komisaris Jana mengadakan konferensi pers mendadak di kantornya. Seluruh mata di Indonesia tertuju padanya. "Saudara-saudara sekalian," ujar Jana, berdiri tegak di depan mikrofon. "Hari ini, kami mengumumkan bahwa kebenaran di balik tragedi Niluh Ratna telah terungkap sepenuhnya. Pelaku pembunuhan keji itu adalah Bapak Agung Santosa dan Nyonya Ratih Padmawati." Ruangan konferensi pers mendadak riuh. Jana mengangkat tangan, meminta keheningan. "Kami memiliki bukti tak terbantahkan, termasuk pengakuan terekam dari Bapak Agung, yang merincikan motif keji mereka, perebutan warisan senilai puluhan miliar rupiah milik korban." Jana kemudian membeberkan keseluruhan alur kejahatan, menjelaskan bagaimana Agung memanfaatkan pengetahuannya di bidang forensik dan posisinya sebagai tokoh terhormat, meracuni Ratna dengan obat penenang, dan membunuhnya dengan cara keji. Bapak Agung, yang dikenal sebagai paman baik Ratna, dan Nyonya Ratih, ibu angkatnya, merancang sebuah skenario sempurna untuk menjebak seorang pria tak bersalah, Aksara. Mereka memanfaatkan ketulian dan bisu Aksara, menjadikan dia kambing hitam paling sempurna. Saat itulah, Jana memutar rekaman pengakuan Bapak Agung di lapas Kerobokan. Suara Agung yang penuh kesombongan dan pengakuannya yang dingin tentang membunuh Ratna dan menjebak Aksara, menggema di ruangan itu. Seluruh hadirin tercengang, tak percaya bahwa suara yang mereka dengar berasal dari tokoh yang mereka hormati. Aksara, yang kini telah kami bebaskan, adalah korban kedua dalam tragedi ini. Ia adalah pahlawan yang, dengan keheningannya, berhasil melihat kebenaran yang tidak bisa kita lihat. Tutup Jana, suaranya bergetar karena emosi. Reaksi publik adalah campuran antara kemarahan, penyesalan, dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka yang dulu mencaci maki Aksara, kini dilanda gelombang penyesalan yang tak terperi. Seluruh Bali menyadari bahwa mereka telah menjadi hakim yang terburu-buru, dipimpin oleh opini palsu yang direkayasa oleh si iblis berwajah malaikat. Di lapas, Bapak Agung menolak makan, histeris dengan kenyataan bahwa reputasinya hancur. Ia yang semula mendominasi, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah dipecundangi oleh seorang polisi berhati nurani dan seorang pelukis bisu. Sementara itu, Nyonya Ratih, yang dipisahkan dari Agung, hanya bisa menangis di selnya, meratapi hilangnya Ratna dan warisan, serta kehancuran citra dirinya. Penyesalan mereka datang bukan dari hati, melainkan dari hancurnya kekuasaan dan kekayaan mereka. Jana tahu, perang melawan kejahatan belum usai, namun keadilan untuk Ratna dan pemulihan nama baik Aksara adalah kemenangan yang paling berharga. Kebenaran telah berteriak, dan seluruh dunia mendengarnya. Gelombang kebenaran yang diungkap Komisaris Imade Jana telah mengubah wajah Bali. Ruang pengadilan kini menjadi panggung utama, tempat drama hukum tentang tragedi Niluh Ratna dipentaskan, dengan sorotan tajam tertuju pada sosok-sosok yang tadinya terhormat, kini terjerumus dalam lumpur kejahatan. Aksara kembali ke rumahnya di Desa Mas. Udara Ubud masih beraroma dupa dan tanah basah, namun kini terasa berbeda. Keheningannya tidak lagi menjadi penjara, melainkan tempat berlindung dari kebisingan penyesalan publik. Namun, hati Aksara masih menyimpan luka. Kebebasan fisiknya telah kembali, tetapi kebebasan jiwanya masih tertahan oleh bayangan Ratna. Aksara menghabiskan hari-harinya di studio, mencoba melukis, namun kuasnya terasa berat. Ia melukis potret Ratna, bukan dengan mata yang sedih, melainkan dengan mata yang penuh cahaya, seolah berusaha mengabadikan jiwanya yang murni. Warga desa berbondong-bondong datang,
membawa bunga dan makanan, dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus, diucapkan dengan kata-kata yang tidak bisa ia dengar, namun ia rasakan melalui tatapan mata mereka. Suatu sore, Komang, asisten rumah tangga Nyonya Ratih yang pertama kali histeris, datang ke rumah Aksara. Ia membawa sepiring jajan Bali yang manis. Komang, dengan suara bergetar, berbicara perlahan sambil membuat gerakan tangan sederhana, berusaha berkomunikasi dengan Aksara. Saya minta maaf, Bli Aksara. Kami semua salah. Kami mengira Anda. Komang tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Aksara menatapnya, lalu tersenyum tipis, senyum yang menyampaikan penerimaan tanpa dendam. Ia mengambil pensil dan kertas. Aksara menulis, "Bukan salah kalian. Mereka terlalu pandai berbohong. Ratna adalah korban kebohongan itu. Kalian harus melanjutkan hidup dengan hati yang bersih." Komang menangis. Ratna sering cerita, dia suka datang ke sini. Dia bilang, di sini tenang. Anda satu-satunya yang tidak pernah memaksanya bicara. Terima kasih, Bli. Terima kasih telah membuktikan kebenaran. Aksara hanya mengangguk. Ia tahu, permintaan maaf ini tidak dapat mengembalikan waktu, tetapi ia menghargai ketulusan yang akhirnya sampai kepadanya. Drama di ruang sidang. Sidang kasus pembunuhan Niluh Ratna menjadi sorotan utama nasional. Bapak Agung Santosa dan Nyonya Ratih Padmawati duduk di kursi terdakwa, dikelilingi pengacara mahal yang kini tampak tak berdaya menghadapi bukti yang disajikan Komisaris Jana. Jana dan Gede menjadi saksi kunci. Mereka membeberkan bukti rekaman pengakuan Agung, laporan forensik tentang obat penenang, jejak sepatu Deluso, hingga pengungkapan latar belakang Agung dalam jaringan perdagangan organ di masa lalu. Jana bersaksi dengan suara lantang. Motif mereka bukan hanya uang, yang mulia. Mereka menjadikan Ratna sebagai komoditas, dan Aksara sebagai tumbal. Kejahatan ini direncanakan dengan sangat dingin, memanfaatkan kepercayaan, kehormatan, dan kelemahan orang lain. Ketika giliran Bapak Agung bersaksi, ia mencoba kembali mengenakan topeng wibawanya, tetapi suaranya pecah, dihantui oleh arogansi yang terekam. Saya tidak bermaksud membunuh, yang mulia. Agung mencoba membela diri, meski rekaman pengakuan terekamnya sudah diputar. Saya hanya ingin menyelamatkan Ratna dari lingkungan yang toksik, dari Nyonya Ratih yang kejam. Saya mengakui penempatan bukti palsu untuk menjebak si bisu, tapi itu hanya untuk mengalihkan perhatian agar kebenaran tentang penelantaran emosional Ratna terungkap. Jaksa penuntut umum memotong tajam. Jika Anda ingin menyelamatkannya, mengapa Anda mengambil nyawanya dan merencanakan pengambil alihan seluruh warisannya, Bapak Agung? Anda menggunakan filosofi palsu untuk membenarkan kerakusan yang keji. Agung hanya bisa menunduk. Penyesalannya tampak nyata di mata publik, tetapi bukan penyesalan atas Ratna, melainkan penyesalan atas hancurnya kekuasaan dan reputasinya. Ia adalah mercusuar yang baru saja ambruk laut, menyisakan puing-puing arogansi. Nyonya Ratih bersaksi setelahnya, jauh lebih histeris dan panik. Ia menyalahkan Agung sepenuhnya. Saya hanya ikut. Agung yang merencanakan semua. Dia bilang tidak akan ada yang terluka, hanya rekayasa kecil. Dia yang meracuni Ratna. Dia yang meyakinkan saya bahwa si bisu itu adalah kambing hitam yang sempurna. Nyonya Ratih berteriak. Namun, Anda berulang kali berbohong dan mencoba mengklaim warisan itu, Nyonya Ratih. Anda tahu utang Anda akan tertutup dengan kematian Ratna, dan Anda setuju untuk mengorbankannya, balas jaksa. Saya tidak tahu. Saya dibutakan oleh rasa malu kebangkrutan. Jerit Ratih, air matanya membanjiri wajahnya yang kini tanpa polesan kesombongan. Kesaksian hening Aksara. Momen paling menyentuh di persidangan adalah ketika Aksara dihadirkan sebagai saksi korban sekaligus saksi kunci. Ia tidak bisa memberikan kesaksian verbal, tetapi ia membawa sebuah kanvas besar yang ditutup kain hitam. Dengan bantuan Ibu Dewi, ia berkomunikasi dengan gerakan tangan yang pelan dan penuh makna. Aksara memberikan isyarat tangan. Saya tidak punya suara, tapi hati saya berteriak untuk Ratna. Saya hanya ingin Paman Agung dan Nyonya Ratih melihat.
Aksara kemudian membuka kain hitam yang menutupi kanvasnya. Di sana, terpampang sebuah lukisan cat minyak yang memilukan. Lukisan itu bukan tentang Ratna, melainkan tentang sepasang mata yang dilukis dengan detail menyakitkan. Mata di sebelah kanan adalah mata Ratna, mata yang penuh kesedihan, namun di dalamnya tersimpan binar cahaya yang murni. Mata di sebelah kiri adalah mata Bapak Agung, mata yang terlihat tenang dan bijak, namun di baliknya terdapat bayangan gelap yang melingkar, menunjukkan kekosongan dan kepalsuan. Lukisan itu berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Ia merangkum seluruh konflik batin dalam cerita, perang antara kebeningan Aksara dan kebusukan Agung. Seluruh ruang sidang hening. Bahkan Bapak Agung dan Nyonya Ratih tak kuasa menahan pandangan mereka dari lukisan itu. Agung tampak pucat. Ia melihat jiwanya yang kotor diproyeksikan di atas kanvas. Nyonya Ratih menangis terseduh-seduh, bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena rasa bersalah yang menusuk ketika ia melihat betapa murninya jiwa Ratna yang telah ia korbankan. Setelah persidangan yang panjang dan menguras emosi, Hakim Ketua membacakan putusan yang diiringi sorak-sorai kelegaan dari seluruh Indonesia. Berdasarkan semua bukti dan pengakuan yang ada, pengadilan memutuskan bahwa Bapak Agung Santosa dan Nyonya Ratih Padmawati terbukti bersalah atas pembunuhan berencana Niluh Ratna dan konspirasi untuk menjebak saudara Aksara. Hukuman setimpal. Bapak Agung Santosa, dengan mempertimbangkan peran Anda sebagai dalang utama, rekayasa bukti yang keji, dan motif keserakahan yang dibalut kebohongan, Anda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nyonya Ratih Padmawati, dengan mempertimbangkan keterlibatan Anda dalam konspirasi pembunuhan dan rekayasa bukti, Anda dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Saat putusan dibacakan, Nyonya Ratih jatuh pingsan di kursi terdakwa. Bapak Agung tampak terpukul. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam, penyesalan karena tidak bisa lari dari keadilan, dan kehilangan semua yang ia hargai, kekuasaan dan citra dirinya. Keadilan telah datang, sekeras gema lonceng di pura. Babak penghukuman telah selesai. Kini tiba saatnya bagi Aksara untuk perlahan menyembuhkan jiwanya yang terluka, dan bagi masyarakat untuk belajar dari keheningan. Putusan pengadilan atas Bapak Agung dan Nyonya Ratih telah menempatkan titik terang pada kegelapan yang melanda Bali. Hukuman seumur hidup bagi Agung dan 20 tahun bagi Ratih adalah penutup yang adil bagi tragedi Niluh Ratna. Namun, keadilan hanyalah bingkai. Isinya adalah pemulihan dan pelajaran yang harus dipetik. Di dalam sel penjara, Bapak Agung Santosa kehilangan segalanya. Wajahnya yang dulu memancarkan wibawa kini dipenuhi kelelahan dan kehancuran. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan dan kekayaan, tetapi juga satu-satunya hal yang ia junjung tinggi, kehormatan. Penghuni lapas memperlakukannya dengan jijik setelah mengetahui kejahatannya menjebak seorang pria bisu. Agung menghabiskan hari-harinya dalam sunyi yang tak terhindarkan. Ironisnya, ia yang menjebak Aksara dalam keheningan, kini terjebak dalam keheningan penyesalan yang jauh lebih menyakitkan. Saya sudah berakhir, bisik Agung kepada pengacaranya dalam kunjungan terakhir. Saya tidak pernah menyangka, si bisu itu bisa menjatuhkan saya. Dia bahkan tidak perlu bicara. Penyesalan Agung bukanlah pertobatan, melainkan ratapan arogansi yang hancur. Ia menyesal karena salah memilih Aksara sebagai umpan, menyesal karena meremehkan seorang pria bisu, dan menyesal karena kehilangan kuasa. Sementara itu, Nyonya Ratih di selnya terus menyalahkan Agung, meratapi hilangnya kemewahan. Rasa bersalahnya terhadap Ratna dikalahkan oleh kepanikan kehilangan status sosial. Mereka berdua mendapatkan hukuman yang setimpal, dikurung dalam penyesalan yang pahit, menyaksikan kehancuran yang mereka timbulkan dari balik jeruji.